Oke Mas, kita tadi udah ngobrol tentang pandemi, terus tentang mahasiswa juga ya. Oke. Dampaknya ke mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan anak-anak muda ya, yang dimana banyak di situ tuh punya kegiatan-kegiatan kan, pasti merasakan, kita masih merasakan. Lah, termasuk mahasiswa itu kan banyak yang berorganisasi. Organisasi ini, Ya sebutlah HMI karena kita sebagai anggota juga di oh situ. ya HMI, maksud saya kenapa kok organisasi itu biar lebih universal aja gitu. HMI nih, HMI pasti terdampak. Jelas. Isinya kader-kader orang-orang. HMI ini kan cuma sebuah wadah menurut saya. Orang-orangnya juga terdampak. Ini juga membawa dampak juga pada HMI. Ini gimana Mas kira-kira? Ya, jadi saya pikir begini, kalau kita mau membahas ke arah itu, saya coba mengilustrasikan bahwa HMI ini sebagai wadah, saya ilustrasikan dengan dengan mesin ataupun dengan kendaraan bermotor. Artinya apa? Kendaraan bermotor itu dia punya mesin untuk menggerakkan dan menjalankan supaya dia bisa membawa seseorang ataupun siapapun itu yang menaiki dia ke tempat tujuan. Sama dengan HMI juga demikian. HMI itu mereka memiliki mesin dan memiliki perangkat-perangkat lainnya supaya nanti itu menjadi tempat atau wadah bahasanya kita untuk teman-teman mahasiswa untuk beraktivitas ataupun melaksanakan agenda atau lain sebagainya. Dan itu yang menjadi catatan khusus itu adalah itu tadi di mesin. Jangan sampai nanti misalkan dalam kondisi begini HMI itu kemudian mogok. Nah ini yang kita coba hindari bahas dalam konteks pandemi ini ya. Karena memang kalau misalkan ketika bicara kita dengan terkait dengan mesin HMI itu tidak lepas dari kita sebagai subjek ataupun kader yang ada di dalam itu. Kita yang menggerakkan itu, kita sebagai sumber daya penggerak dari itu. Jadi itu saya kira untuk istilahnya memperjelas sebetulnya apa yang kita hadapi atau apa yang kita hadapi ini. Jadi kalau saya melihatnya saya juga praktisi di sana ya. Setelah kuliah libur karena adanya COVID, teman-teman yang ada di HMI itu tidak kehabisan akal sebenarnya. Iya. Mereka melakukan kreasi-kreasi baru kayak misalkan diskusi online, terus yang di pengurus itu rapat online, silaturahmi online, bahkan syawalan online. Jadi tetap ada kreasi-kreasi baru untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana mestinya terlaksana di masa-masa sebelum COVID ini, tetap ada. Tapi pertanyaannya Mas, seberapa efektif juga sih? Iya, jadi ini yang lagi-lagi ini coba kita kaitkan dengan tadi pembahasan kita misalkan di instansi ya. Artinya hal yang paling perlu dievaluasi secara terus-menerus dengan metode yang baru ini itu adalah keefektivitasan. Keefektivitasan itu menyangkut nanti banyak variabel lain, entah nanti dalam segi perangkat A, perangkat B, perangkat C, ya itu kan harus saling mendukung supaya ini lebih efektif. Nah saya kan itu yang jadi titik dimana nanti apa yang mau kita lakukan itu memang betul-betul optimal, betul-betul tersampaikan apa yang mau disampaikan, kan begitu istilahnya. Nah kalau kita berangkat coba misalkan ke konteks membedah bagaimana dinamika yang dihadapi oleh HMI misalkan, saya coba mendekatkannya dengan cara membedah secara internal atau dengan eksternal. Ini dua, Internal dan eksternal. internal sama eksternal. Jadi ada aspek internal, ada aspek eksternal, walaupun nanti di ujungnya nanti akan ada titik temu juga. Secara internal kita juga mesti evaluasi apa yang kemudian perlu dikontekstualkan dengan kondisi hari ini. Secara eksternal pun kita harus terus menganalisis, terus mengkaji apa yang kemudian istilahnya hal-hal yang mungkin menjadi faktor baru yang mungkin akan kita alami ketika kita melakukan yang kita lakukan ini, pola yang kita lakukan. Artinya yang semacam itu ya. Itu membedah dinamika yang terjadi itu dengan, kalau saya lebih pada dengan dinamika internal sama eksternal. Jadi masing-masing itu punya istilahnya persoalannya masing-masing. Kira-kira begitu. Tapi kalau menurut saya kayak misalkan permasalahan yang ada tuh, dinamika yang ada di internal itu Mas,
yang paling besar itu ada dua menurut saya. Menurunnya semangat teman-teman. Yang kedua, feel-nya itu agak kurang gitu Mas. Karena kan biasa ya kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi sering rapat, sering berkumpul, sering membicarakan sesuatu itu dalam konteks diskusi itu offline, saling bertemu sama lain. Iya. Nah, tapi sekarang ya kayak tadi kita menemui berbagai permasalahan kayak misalkan ketika kita harus diskusi online, silaturahmi online itu sinyal sulit, kuota minim, terbatas. Tapi dengan adanya keterbatasan seperti ini Mas, menurut Mas Rahmat nih, ini harusnya seperti apa? Ya Harus tetap jalan. kita coba dulukan ya. Sebetulnya lembaga kita ini adalah lembaga yang sifatnya itu memang non-profit. Non-profit. Artinya kan kita tidak memiliki pemasukan yang tetap misalkan, ataupun kita punya sirkulasi keuntungan yang secara terus-menerus ada. Itu kan kita tidak demikian cara main. Kita basisnya memang bagaimana mahasiswa dengan kapasitas keilmuannya dan intelektualnya, kan itu saja yang kita berdayakan, kita coba apa istilahnya olah ya. Nah kemudian dalam konteks apa yang kemudian menjadi persoalan tadi kalau misalkan Mas Akbar tadi sebutkan dalam hal feel ya. Jadi saya kira memang di mana-mana demikian. Jika misalkan ada pola yang berubah, cara-cara yang berubah yang sebelumnya itu memang itu yang dilakukan, itu menjadi kebiasaan yang dilakukan, maka feel itu akan sangat terasa berbeda. Makanya nanti di feel itu kan juga memiliki catatan-catatan tersendiri, dan kemudian dari catatan itu kemudian kita coba evaluasi. Makanya ini akan berkaitan dengan efektivitas juga. Nah nanti ataupun tadi Mas Akbar coba mengkaitkan dengan bagaimana turunnya semangat dari teman-teman ya. Kalau saya coba lihat, mengamati selama ini, saya lihat bukan cuma kita juga ya, tapi yang luar juga Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah kondisi ini memang menuntut kita untuk bergerak 2 langkah lebih cepat dari sebelumnya. Itu udah biasa. Nah makanya kemudian dengan adanya kondisi yang tidak biasa ini, kita kan coba untuk survive, coba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi itulah yang kemudian hari ini yang harus kita pahami dan kita sadari bersama secara aspek internal ya. Di tiap-tiap tingkatan, di tiap-tiap struktural, baik itu struktur pimpinan, BMB cabang komisariat, kemudian juga nanti ada lembaga baik khusus karyaan ataupun nanti lebih jauh pada kader. Masing-masing ini kan memiliki peran dan tupoksinya masing-masing. Nah artinya apa? Dengan kondisi yang begini, bagaimana caranya kemudian itu tetap berjalan sebagaimana adanya? Karena ini tadi mesin. Nah ini kalau berjalan ini sebagaimana fungsinya atau sebagaimana jalannya, maka roda organisasi tetap berjalan walaupun ada catatan efektif atau tidak, atau kurang efektif atau sebagainya. Itu kan sebagai evaluasi. Nah artinya begitu. Saya melihat dalam problem ini lebih kepada itu. Jadi kalau sering saya sebut di beberapa tempat itu, untuk hari ini kita tidak bisa berharap lebih pada pihak-pihak lain. Siapa misalnya? Kita berharap ke tingkatan di atas kita. Mereka pun sama misalkan, berharap ke yang atas. Nanti akan ada sebuah lingkaran yang tidak ada kesudahannya. Ya. Artinya apa yang mau dicapai itu tidak kesampaian. Nah makanya dalam konteks ini kan kita coba berinisiatif masing-masing, mengkaji masing-masing sesuai dengan wilayahnya, konteksnya, tupoksinya, supaya nanti perjalanan ini semakin bagus ataupun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah makanya kalau hari ini kan kita lihat Carut Malu juga kan begitu, bukan di hatinya, tapi misalkan di pemerintahan itu kan terjadi juga. Ya. Karena apa? Karena memang ini kondisi tidak biasa. Ada cara-cara yang berubah, ada pola yang berubah, ada feel yang berubah. Nah itu kan jadi persoalan-persoalan yang saya kira tantangan bersama. Nah makanya saya juga sering sebut Mas Akbar di beberapa tempat itu, andai kita berhasil atau sukses melewati tantangan pandemi COVID ini, maka sebetulnya kita memiliki nilai lebih. Karena ini persoalan pandemi bukan persoalan yang kecil, tapi persoalan yang besar. Nah, tadi kalau saya sebut di yang sebelumnya itu multidimensi ya, kompleks persoalan yang kita hadapi. Jadi begitu, kalau saya singkat coba saya jelaskan.
Tapi gini, kalau menurut saya menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai nilai intelektualitas yang berbeda dengan masyarakat umum dan juga sebagai kader organisasi khususnya HMI, seharusnya kontribusi-kontribusi itu tetap ada, yang tetap didasari dengan yang kita punya pemikiran apa itu salurkan. Misalkan kita punya pikiran, ayo kita bikin A, nah ya udah itu tetap dijalankan, jangan bergantung pada orang lain. Karena takutnya saya misalkan kayak gini Mas, saya punya pikiran, Mas Rahmat punya pikirannya sama, tapi saya menggantungkan Mas Rahmat menggantungkan ke saya, nunggu dia aja yang lakuin dulu, nunggu dia aja yang itu prinsip-prinsip yang coba akhirnya nggak jalan. Ya saya dapat di situ. Makanya ini kan butuh kerjasama yang ekstra dalam konteks yang seperti ini dan mencoba memahami situasi yang lain juga kan begitu. Saya rasa itu sangat menjadi pesan yang sangat penting bagi teman-teman yang ada di HMI ya, yang ingat kepada tupoksi masing-masing, karena berorganisasi itu sangat asik menurut saya, karena persaudaraan segalanya itu nggak akan berhenti. Dan menurut saya ini ya Mas Rahmat, kalau memang kan gini, kalau saya lapar, kalau saya benar-benar lapar, misalnya nih, kalau saya benar-benar lapar, sebagaimana mungkin saya mencari cara untuk bisa makan, untuk menutupi rasa lapar ini. Nah, kalau saya sudah merasa ada ikatan emosional yang berlebih di organisasi itu, sebagaimana caranya nanti saya akan serius nih untuk cari cara bagaimana saya bisa memenuhi rasa itu. Menurut saya seperti itu. Jadi makanya tanggung jawabnya di situ. Ya, prakteknya aja yang berubah. Iya, kalau misalkan rasa tanggung jawab itu memang ada, maka itu akan tetap dilaksanakan dan dijalankan. Ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti ini Mas. Udah panjang kayaknya kita ngobrol tadi ya. Iya. Untuk Maha ini memang agak sedikit, tapi ya udah panjang kita ngobrol. Apa nih Mas untuk sebagai penutup pesan-pesan? Oke, jadi sebenarnya gini, dengan kondisi pandemi COVID ini, kita sebenarnya kan tidak tinggal diam juga. Artinya memang apa yang mau dilakukan ataupun apa yang dilakukan sama pandemi juga kita coba lakukan sebisa mungkin. Tetap lakukan. Iya. Apa kemudian bakti sosial kita lakukan, walaupun kita tidak publikasi secara lebih luas. KKN yang bingung sekarang. Iya, itu juga bahasanya sana. Ataupun diskusi itu juga kita lakukan. Walaupun tadi ya bahasanya ada sisi yang memang tidak efektif karena memang secara produktivitas orang-orangnya atau kader-kadernya atau objeknya itu memang apa istilahnya tidak bisa kita paksakan untuk seperti biasanya. Nah itu kan jadi ini sendiri. Nah, artinya dengan adanya hal yang semacam ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi kita bagaimana kita bisa melewati dan menghadapi ini saya kira. Dan hari ini sebetulnya selain kita melakukan hal yang bisa kita lakukan tadi, kita juga sekarang melakukan kajian-kajian dalam konteks internal, misalkan dalam konteks bagaimana pola generasi yang coba kita inginkan tidak stagnan, tetap berjalan mesin tadi yang saya katakan, kita tetap jalan, kita tinggal berbicara teknis. Kemudian juga kita berbicara bagaimana formula-formula terhadap ataupun terkait dengan proses perkaderan atau generasi kader itu kan juga kita bahas secara internal terus-menerus. Paling tidak nanti itu kan hanya menunggu apa istilahnya semacam fiksasi, formula fiksasi dari teman-teman yang bertugas di situ. Misalkan ada teman-teman di BPU ataupun BPO ataupun nanti melibatkan Bepom juga. Nah saya kira itu menjadi satu hal yang dilakukan ataupun kita usahakan dilakukan sebagai strategi alternatif. Kalau misalkan teman-teman di bawah ataupun di komisariat misalkan itu menggunakan formula itu baik. Kalau tidak, itu juga tidak masalah. Artinya kan tetap harus ada kajian di masing-masing itu. Karena bisa jadi misalkan di tingkatan nasional kita kaji begini, tingkatan cabang jadinya seperti ini. Diturunkan lagi tingkat komisariat jadinya seperti ini. Karena di masing-masing itu juga memiliki nilai-nilai sendiri. Iya, nilai dan catatan-catatan tersendiri yang nanti mungkin bisa merubah formula yang ada ataupun strategi-strategi yang ada. Nah, saya kira itu kan sejauh substansi yang ingin kita capai itu tidak ada kendala ataupun tidak ada satu hal yang istilahnya itu dikesampingkan, maka saya kira dilakukan saja. Ya. Jadi intinya dari pesan ini Mas, saya nangkapnya sebagai kader HMI kita sebaiknya turut aktif tetap menghidupkan HMI kita ini
Jadi jangan saling menunggu satu sama lain. Kalau kita punya inisiatif, inisiatif kuncinya di sini, inisiatif tetap lakukan gitu. Jadi mungkin konteksnya itu untuk pesan bagi khususnya kader-kader HMI cabang Yogyakarta, dan secara umum bisa diambil ibroh atau pelajaran untuk teman-teman HMI keseluruhan atau teman-teman organisasi. Cukup panjang kita ngobrol tadi Mas. Iya, ya, saya kira yang terakhir mungkin pesan yang coba ingin saya sampaikan, bahwa untuk kader-kader HMI sebetulnya dalam kondisi begini mereka bisa melakukan hal-hal tertentu yang sekiranya mereka bermanfaat. Contoh misalkan kemarin ketika di Hari Pancasila ya, kita coba untuk bagaimana kemudian teman-teman kader kita ini, khususnya yang Jogja, ketika dalam kondisi begini balik kampung halaman, kemudian bagaimana caranya fungsi kontrol sosial dari mereka itu tidak juga off atau hilang, tetap mereka lakukan fungsi kontrol itu di tempatnya masing-masing. Kalau kemarin kan kita coba kaji, kita bahas itu dalam konteks bagaimana penyaluran bantuan sosial, itu tetap ada kader-kader kita coba usahakan supaya mereka tetap bersuara, minimal kan supaya apa yang dilakukan oleh perangkat-perangkat yang bertugas di situ itu terawasi, dan hal-hal yang tidak kita inginkan itu minim terjadi ataupun bahkan tidak terjadi. Kan itu yang kita harapkan, karena hal yang semacam itu tidak terlepas dari keterlibatan publik juga, keterlibatan pihak-pihak lain juga ya. Artinya itu saling menjaga, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memberi solusi, saling menjaga supaya tidak ada satu dan lain hal yang rusak ataupun nanti terkesampingkan misalkan begitu. Artinya peranan teman-teman di sini yang konteksnya adalah sebagai seorang mahasiswa itu kan memiliki tugas sebagai agent of social control gitu ya. Ketika pulang lagi ke kampung halaman itu yang tetap harus diaplikasikan sama teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Iya, dan saya kira itu tidak terikat hanya pada persoalan yang COVID. Itu ya, yang kita keluarkan COVID. Bagaimana bantuan untuk masyarakat terdampak COVID itu kita bantu dengan fungsi kontrol sosial kita. Ya saya kira kalau misalkan dalam aspek yang ini juga pasti ada teman-teman kader ini dibentuk secara kapasitas intelektual dan keilmuannya. Saya kira untuk di masyarakat mereka sudah siap terjun. Karena tadi kita juga udah ngobrolin panjang lebar sama Mas Rahmat tentang COVID, terus dampaknya pada masyarakat, mahasiswa dan organisasi. Mungkin cukup menarik pembahasan sore kali ini. Gimana Mas? Kita tutup Yang jelas nanti teman-teman semangat terus. Tetap semangat, jaga militansi, etos-nya, jaga etos. Dan saya kira kita bersama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Amin. Dan kita bisa kembali seperti semula, walaupun tidak sempurna seperti biasanya, tapi kita bisa bertatap muka secara langsung kembali. Ya. Kita berdoa bersama-sama untuk hal yang seperti itu. Ya, semoga cepat selesai dengan doa-doa kita, tapi tetap ingat ketika masuk ke masa-masa normal kembali, tetap jaga kesehatan. Mungkin seperti itu aja, jaga kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang salah dari ucapan kita minta maaf. Ya, seperti itu. Kita minta maaf. Kita bukan seorang ahli, kita cuma berpendapat gitu dan bercerita. Ya, mungkin seperti itu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.